selamat malam pemirsa SBO di rumah. Dan kita kalau hari Selasa seperti ini, kita akan ngebahas sesuatu yang namanya teknologi. Pastinya di Teknovasi Take to the Future. Malam hari ini bersama saya lagi Arthur Lloyd. Dan yang luar biasa adalah rekan-rekan saya di sini ada Pak Wawan. Selamat malam Pak Wawan. Selamat malam Mas Arthur. Selamat malam. Dan juga ada Mas Adit di sini, luar biasa. Mas Adit. Selamat malam Mas. Waduh. Kita ini perwakilan dari data utama, kita ngomongin soal teknologi. Dan kita ngomongin teknologi, sesuatu tuh pasti semua akan setuju, sesuatu itu harus didevelop, harus diriset, ada survei dan segala macam. Terkadang apa ide seseorang itu meriset sesuatu, kadang-kadang nggak kepikiran sama kita Pak ya? Iya, nggak terduga. Yang namanya imajinasi itu nggak terduga, makanya Einstein bilang imagination is more important than knowledge. Benar, kadang-kadang yang namanya imajinasi banyak orang tidak paham, akhirnya menjadi sesuatu yang realistis ya. Pertama-tama dipikirkan sampah gitu ya Pak ya. Yeah. Tapi kita nggak tahu ke depannya mungkin bergunanya seperti apa, kita nggak akan tahu. Banyak halnya seperti itu. Saya salah satu tahu itu kalau Pak Wawan tadi cerita sama saya, Shell Oil drilling. Okay. Bisa ceritain nggak Pak? Apa Oke, jadi gini ceritanya. Kita dulu mengenal Amerika, negeri Amerika ya. Amerika ini tidak punya sumber daya alam Mas. Okay. Jadi boleh dianggap negeri yang kering sumber daya alam dan importer energi terbesar di dunia. I see. Tapi mereka orang Amerika itu selalu berpikir jangka panjang ya. Tidak bisa importer seperti ini terus karena nggak sehat gitu. Jadi mereka mulai melakukan research and development bagaimana sesuatu itu bisa dijadikan minyak. Nah, salah satunya namanya istilah shale oil drilling. Drill dengan horizontal dan dengan batu. Nah, itu risetnya memerlukan waktu 20 tahun. Jadi udah semenjak sekitar 1994 riset itu dimulai dan baru sekitar 2014 shale oil drilling dipraktekkan dan sekarang Amerika itu dulu dari importer oil terbesar di dunia atau energi terbesar di dunia sekarang jadi eksporter terbesar di dunia. Itu salah satunya kenapa harga minyak ini jatuh. Karena ya? langsung diboom oleh Amerika dengan harga minyak hasil dari shale oil drilling. Dan ini juga memecahkan mitos bahwa kalau kita SD mungkin kita dulu katakanlah mendapat pelajaran minyak itu dari plankton jutaan tahun yang lalu. Tapi sekarang udah enggak. Dari sebuah batu dengan kimia reaksi di re-engineering shale oil drilling jadi minyak. Waduh, pantesan jadi murah ya Pak ya? Jadi energi baru yang terbarukan. Iya, jadi energi baru yang diperbarui lagi. Ya kalau dulu istilahnya natural. Yap. Natural. Jadi dari plankton dia di bawah bumi itu natural minyaknya. Tapi ini kan diolah secara canggih ya, sophisticated sehingga menjadi minyak yang kualitasnya hampir setara dengan minyak yang natural. Nah, itu Amerika itu salah satu developmentnya kurang lebih dari 94 sampai 2014. 20 tahun. 20 tahun R&D. Ya bisa dibilang waktu tahun 94 waktu ada orang bermimpi kayaknya kita bikin minyak dari batu, semua orang ketawa semua Pak ya. Iya. Gendeng be ya wong ini gitu ya. Tapi ternyata 2014 ini sudah terjadi. Sudah terjadi. Ya. Dan itu semua terjadi. Dan mungkin Pak Adit ada contoh lagi nggak Pak? Kira-kira yang zaman dulu sudah ada, mungkin mereka mau develop hanya sebuah mimpi bertahun-tahun, mungkin sampai sekarang pun masih belum ada wujudnya ketahuan ya Pak? Yang mungkin bisa hubungan dengan kita ya di teknologi informasi. Kita dulu kenal bahwa kalau menggunakan satelit itu mahal Mas. Oke. Jadi zaman saya dulu sama Sohan ya jualan satelit gitu kan mahal. Per meganya itu bisa tapi sampai, itu lebih murah daripada optik waktu itu. Waktu itu. Nah, setelah itu kan diciptakan ada fiber optik. Fiber optik masih dengan kapasitas yang kecil dan mahal gitu. Lama-lama teknologi makin maju, sekarang fiber optik murah. Tapi teman-teman satelit ini tidak tinggal diam. Jadi mereka juga tetap ada riset dan mungkin nanti kita akan lihat di TV cuplikannya begitu bahwa satelit-satelit ini tidak harus tinggi ya misalnya. Iya, jadi di orbit paling rendah itu tapi mungkin lebih banyak sehingga bisa datanya bisa lebih cepat gitu. Mungkin seperti pemancar GSM gitu ya. Iya, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya proyek SpaceX ini juga Google mengadakan Google Loon yang dia kasih balon. Terus Facebook menggunakan drone yang dipancarkan di atas gitu. Pesawat itu. Elon Musk ingin membuat satelit dengan orbit yang lebih rendah jadi supaya kecepatannya lebih cepat gitu ya. Dan itu dalam jumlah banyak nanti ribuan sehingga seluruh dunia terconnected
Itu seperti itu. Jadi intinya saya lihat dunia ini selalu berputar dan siklus. Dulu saya berbisnis satelit itu jauh lebih murah daripada FO, sehingga bisnis saya maju. Tiba-tiba FO yang berkembang, jadi lebih murah mengalahkan satelit, bisnis satelit kolaps. Sekarang Elon Musk mau ini lagi, develop satelit lagi. Jadi segala sesuatu yang lama itu terus jangan ditinggalkan. Betul. Tapi di-develop lagi, dicari cara lagi yang lebih efisien dan yang lebih canggih. Ya itulah gunanya inovasi. Inovasi dan R&D itu. Kalau namanya manusia juga bisa dibilang sesuatu yang dari dulu dipakai lagi, bilang salah satunya contoh fashion Pak ya. Dulu fashion kan cut bray tahun 70-an, terus tahun 2000-an awal nggak keren lagi. Mungkin lebih keren lagi sedikit ya. Kadang-kadang memang seperti itu dan termasuk hijab. Iya betul. Hijab sekarang saya lihat keren-keren itu kreatif. Ya. Dan itu kalau dulu kan cuma konvensional. Segitiga gitu lah ya. Kalau sekarang lebih kreatif. Memang banyak. ujung-ujungnya sekarang ini adalah inovasi ya. Inovasi. Bisa hitungannya tagline zaman dulu kalau ada teman baru, teman lama jangan ditinggalkan juga berguna untuk teknologi. Teknologi zaman dulu jangan langsung pasti nggak akan berguna. Siapa tahu di develop lagi. Salah satunya satelit. Dan kita akan ngebahas soal satelit tadi sudah terucap sebuah nama Elon Musk Pak ya. Elon Musk. Ya, saya mau ambil contoh lagi juga dulu yang zaman dulu mungkin ada sebuah mimpi dan hanya skopnya kecil dan developmentnya nggak terlalu banyak dan akhirnya menjadi sesuatu yang besar. Salah satu contoh yang semua orang pakai adalah internet, betul Pak ya? Internet itu sejarahnya ada dari DARPA untuk hanya pertahanan Amerika, hanya untuk LAN aja ya, LAN, DARPA, terus kemudian dikembangkan sedikit ke university di Amerika, kemudian sekarang menyebar dan sekarang udah ada Facebook, macam-macam, voice seperti ini, tidak terduga sama sekali. Betul, jadi pertama kali orang yang bikin jaringan antara sebuah hardware dengan hardware berubah menjadi sebuah internet akhirnya dilepas ke dunia, jadinya kayak gini Pak ya? Iya, semuanya akan selalu berkembang asal teknologi dikembangkan. Di Rusia sendiri, awal permulaan peluncuran satelit itu juga masih cuman asal meluncur gitu. Tapi sekarang Soyuz yang terakhir terbaru, dulu setelah setahun yang lalu kita keluar angkasa itu 48 jam, sekarang Soyuz bisa menjadi 6 jam. Dan kalau dulu meluncurkan satelit itu satu satelit, sekarang Soyuz sekali luncur bisa 8. 8 satelit langsung dilepaskan. Langsung dilepas. Jadi makanya itu nanti mau dikombinasi sama gagasannya Elon Musk, karena akan mau membanjiri ruang angkasa dengan ribuan satelit ya. Nah kalau dengan Soyuz itu akan lebih efisien karena sekali naik langsung 8 satelit ya. Jadi nggak pakai bolak-balik ya? Iya, kalau dulu kan satu jadinya mahal ya. Intinya semua teknologi itu selalu berkembang. Dan semakin efisien, ekonomikal. Luar biasa. Tadi tersebut Elon Musk, tersebut satelit yang banyak di luar angkasa. Mungkin VT berikut ini akan memperjelas apa yang dimaksud tadi ya. Silakan VT-nya. Dengan berakhirnya program pesawat ulang-alik Amerika Serikat, hanya ada satu cara untuk astronot Amerika untuk sampai ke stasiun ruang angkasa, yakni dengan onboard roket Soyuz Rusia, di mana tiket pulang pergi menghabiskan dana sebesar 60 juta US dollar. Pengusaha internet Elon Musk, PayPal, dan Tesla Motors ingin mengubah semua itu. Perusahaannya, SpaceX, baru-baru ini menjadi perusahaan swasta pertama yang membuat penerbangan pulang pergi ke stasiun ruang angkasa. Musk memiliki mimpi yang lebih besar, termasuk perjalanan antar planet bagi kita semua. Elon Musk adalah pengusaha internet kaya yang telah berjanji untuk merevolusi eksplorasi ruang angkasa dengan membawa serta menurunkan biaya astronomi. Perusahaan Musk, SpaceX, telah menorehkan sejarah dengan menjadi perusahaan swasta pertama yang membuat penerbangan pulang pergi ke stasiun ruang angkasa. Hal tersebut merupakan awal dari era baru perjalanan angkasa komersial. Selain itu, NASA harus membayar saingan lama Rusia untuk menerbangkan astronot Amerika ke ruang angkasa sejak pesawat ulang-aliknya pensiun. Sebagai pengusaha sukses, hal ini tidak lantas membuat Musk puas. Musk juga ikut berlomba dan bersaing untuk membuat sebuah kontrak dengan NASA untuk membangun pesawat ruang angkasa berawak Amerika.
Ketika misi pesawat ulang-alik terakhir berakhir Juli 2012 lalu, untuk pertama kalinya dalam 3 dekade, Amerika Serikat tidak punya cara untuk meluncurkan astronot ke ruang angkasa. Ini adalah akhir dari satu era dan awal dari era lain. Alih-alih NASA menerancang pesawat ruang angkasa berawak berikutnya, White House memutuskan bahwa industri swasta harus merancang, membangun, dan terbang. Hal tersebut membuka ruang untuk pembangunan komersial. Oke, pemirsa SBO di rumah tadi sudah melihat sedikit cuplikan Elon Musk itu seperti apa, terus idenya dan melihat meluncurkan roket, dan memang ada intinya adalah tadi Pak ya, satelit mengelilingi seluruh bumi. Iya, seluruh bumi supaya jadi gini, Silicon Valley itu punya cita-cita bahwa internet harus terjangkau dimanapun, termasuk Afrika, pelosok, dimanapun harus selalu connected internet, seperti itu ya mereka ya. Jadi Facebook mengembangkan yang namanya internet URG. Bahkan kemarin Mark Zuckerberg sempat marah kan ke investor karena investor menganggap itu buang-buang duit itu. Zuckerberg balas, kalau memang anggap buang-buang duit, ini kreativitas saya, yang suka ya udah keluar aja dari investasi kita. Dimana kita susah banget cari investor, sana malah buang-buang investor. Buang-buang ya. Kalau nggak setuju dengan visi kita, ya udah mundur aja. Zuckerberg orangnya seperti itu. Orangnya udah benar-benar keras dan pokoknya intinya adalah berevolusi dan berkreasi dan berkreasi. Ngomong-ngomong, Elon Musk itu juga pendirinya PayPal loh. Oh, Kita kan sering tuh bayar-bayar pakai PayPal kan. Jadi Elon Musk itu pendiri PayPal, terus apa lagi Pak? Pernah di Tesla Motor. Mobil premium yang bertenaga listrik. Tesla ya. Karena dia menghormati Tesla. Tesla itu kan dulu dengan Thomas Alva Edison dia join menjadi inventor dari listrik ya. Betul. Yang satu AC, yang satu DC, cuman terus mereka konflik karena masalah pembayaran. Jadi katanya Thomas Alva Edison tuh, kalau saya bilang kamu bisa nemuin listrik saya bayar 5.000 tuh kalau orang Amerika tuh bercanda gitu. Tapi bagi Nikola Tesla itu I'm serius. Beda Amerikanya ya. Amerika tuh kan kadang kayak gitu ya. Betul, kebanyakan bercanda. Tapi yang jelas kita nggak akan bercanda lagi untuk 1 jam ke depan. Yang jelas jangan kemana-mana, tetap di Teknovasi, Take to the Future. Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. SBO News Recruitment, redaksi SBO membutuhkan tenaga jurnalistik dengan syarat sebagai berikut. Lulusan S1, IPK minimal 3, usia maksimal 27 tahun, pengalaman minimal 2 tahun, belum menikah, mampu berbahasa Inggris, memiliki kendaraan pribadi, dan pernah aktif di organisasi. Kirim lamaran dan CV Anda ke redaksi SBO TV, Gedung Geraha Pena, lantai 21, Jalan Ahmad Yani 88, Surabaya. Dan jangan lupa tulis di pojok kiri atas News SBO. Terima kasih pemirsa SBO di rumah, kita masih di Teknovasi, Take to the Future. Dan hari ini memang saya bisa bilang cerah, walaupun agak sedikit mendung. Mungkin sedang santai-santai di rumah, melihat kita, saya Arthur dan Pak Wawan dan Pak Adit di sini sebagai pengamat teknologi dan juga perwakilan dari Data Utama. Kita ngomongin about innovation. Again, zaman dulu bukan inovasi lah kalau zaman dulu. Zaman dulu lebih ke develop yang ke samping. Kalau sekarang bukan ke samping, bukan ke atas, tapi ke depan. Kita sesuatu yang ke masa depan. Kadang-kadang juga kita berpikir
sesuatu yang kita pikirkan sekarang mungkin tidak berguna untuk sekarang, Iya. mungkin tidak sehebat nantinya. Salah satu contohnya adalah satelit tadi Pak ya. Satelit. Perkembangan teknologi mengenai data dulunya untuk internet harus menggunakan satelit. Kalau sejarah satelit saya bisa sedikit terangkan. Nah, gimana ya. Pak? Gimana Pak? Pertama kali satelit itu diluncurkan oleh Rusia namanya Sputnik. Sputnik. Tidak ada gunanya, cuman asal meluncur. Tapi itu sebenarnya adalah waktu itu kan perang dingin, konstelasi dunia. Itu hanya menunjukkan bahwa Rusia itu bisa meluncurkan roket ke Amerika dengan hulu ledak nuklir. Ini nggak ada fungsinya, cuma untuk menakut-nakuti. Nakut-nakutin aja. Nah, sejarahnya seperti itu. Terus kemudian Rusia mengembangkan satelit radio. Terus dikembangkan lagi apa namanya Mir, International Space Station. Sekarang udah sangat maju. Yang namanya ISS itu. Bahkan sekarang ISS sudah diperlengkapi internet. Kalau mau ngikuti Twitternya ada ISS. Kadang update. Dari luar angkasa Dari sana luar mereka angkasa, update ya. Iya serius. Nice. Update. Misalnya kemarin tahun baru mereka kasih foto-foto di atas gimana. Terus Happy New Year, gitu terus kemarin sempat di Amerika terjadi kebocoran amonia, semua lari ke modulnya Rusia terus ditutup kan per modul. Betul. Gitu, seperti itu. Mereka selalu update di Twitter. Oh, IS. Bahkan di luar angkasa pun bisa terupdate di Twitter ya. Iya, masih mainan Twitter, tapi kalau kebanyakan ya diketok itu. Lo kerjanya malah main Twitter di angkasa gitu. Pakai foto-foto nggak Mas? Banyak. Itu waktu saya ingat waktu Paskah ya. Paskah itu hari Paskah itu kan hari melukis telur. Ya dia telurnya kan ngambang-ngambang Angkat gitu. segala macam. Bisa ngambang. Berarti bukti banget kalau di luar angkasa sudah ada kehidupan ya yang Salah which is satu diciptakan oleh kita ya. udah seperti di bumi dan ada satu recording audio apa namanya yang dari lagunya David Bowie Space Odyssey itu dinyanyiin di atas tapi di recording di bawah. Oh, I see. Kayak saya pernah sempat lihat deh itu ya Odyssey. beberapa tahun lalu ya, 2013 Iya. Orang Kanada itu James apa itu saya lupa. Yap. Jadi dia nyanyi di atas, direkod di bawah. Itu jadi seperti yang kemarin kita bahas ya. Namanya bahwa recording jarak jauh. Recording jarak jauh Angkasa itu udah luar dilakukan dengan di ISS dan di bumi, Mas. luar angkasa dan di bumi. Iya. Itu sudah terjadi. Iya. Bisa dicari di YouTube itu nanti Space Odyssey ya. Space Odyssey. Dan memang kalau teknologi soal satelit dulu banget satelit digunakan yang murah ya bisa dibilang untuk internet. Dan sekarang waktu itu berubah menjadi fiber optik. Pertama Semuanya untuk lewat komunikasi phone, terus GPS seperti itu ya. Terus komunikasi radio sekarang berkembang untuk internet, terus kemudian untuk sekarang yang terbaru adalah imaging ya. Imaging bahkan kejadian brutal ISIS di mana bisa ketangkep ya, pembunuhan di mana gitu ya. Karena imagingnya sekarang kan udah zoomingnya dan kualitasnya udah sangat baik ya. Sangat baik ya. Jadi mungkin yang kita nikmati sekarang Google Earth Mas. Ya betul, paling gampang Google Earth dari tahun 2000-an something lah ya. Google Earth kita bisa gunakan walaupun banyak gambarnya zoomingnya nggak terlalu bagus. Mungkin yang sudah bagus ya, mungkin kalau kita lihat film-film kayak Enemy of the States yang dipakai oleh pemerintah gitu ya, itu udah bagus-bagus gitu ya. Makanya kalau malam pakai helm Mas, kalau mau masuk ke tempat-tempat pakai helm biar nggak kelihatan dari atas ya. Di sini nggak ada kamera tapi di atas sana jauh entah di mana. Nanti istri yang di rumah Google, aduh ini suamiku ini. Oh, jajan soto. Di rumah ada rawon padahal ya. Seperti itu. Tapi satelit akhirnya kalau untuk perkembangan dunia data yang banyak dipakai oleh massal, akhirnya berubah menjadi sesuatu yang lewat tanah Pak ya. Fiber optik dan segala macam. Ya, lewat terestrial, lewat darat. Kabel laut. Kabel laut. Itu tahun-tahun berapa tuh Pak ya mulai di-develop kabel-kabel laut itu? Sebenarnya 90-an sudah mulai. Iya, cuman masih sedikit. Di Indonesia ini tepatnya kabel laut itu mulai rame sekitar 2005 ke atas. Mulai menggantikan satelit ya. Karena saya merasakan dulu masih backbone harus pakai satelit untuk nyambung ke Amerika. Mulai 2005-2007 udah mulai diganti kabel laut. Infrastrukturnya udah mulai kita kabel laut. Betul. Nah, kalau dari Pak Adi sendiri dari data utama perpindahan dari satelit ke kabel laut itu gimana nih? Ada ngaruhnya nggak sih? Kita memang harus selalu mengikuti perkembangan ya Mas. Dari dial up dulu, kemudian ADSL, kemudian wireless, kemudian satelit, setelah itu fiber optik. Namanya teknologi ya harus kita ikuti. Yang penting kan kita service harus tetap sama. Nah, makanya kedepannya nanti akan ada muncul satelit lagi begitu yang lebih
lebih murah dan lebih bagus kualitasnya dari fiber. Ini semua saling berjalan Mas, ini fiber berjalan, nanti satelit juga berjalan, nanti kita tinggal pilih. Bahkan wireless juga nggak ditinggalkan ya Mas Awan ya. Iya. Tetap di reset Tetap terus. nanti akan di reset. Semuanya tuh nggak mungkin langsung ditinggal, tapi di recycle lagi menjadi teknologi baru yang lebih Wireless useful, gigabit juga fungsional sudah ada ya gitu. Mas ya sekarang ya, Iya. yang gigabit juga sudah ada. Iya. Jadi tagline ATM tuh amati, teliti dan modified sangat berguna banget untuk zaman sekarang Pak ya. betul. Yang pokoknya zaman dulu jangan pernah ditinggalkan. Amati lagi, teliti lagi, siapa tahu bisa dimodifikasi jauh lebih baik yang Selalu sekarang sudah ada. dikembangkan betul. Dan kalau ngelihat dari data utama sendiri, kalau ngomongin teknologi satelit berpindah ke kabel laut, terus nanti kalau semua dari kabel laut pindah lagi ke satelit lagi, gimana tuh? Kan sebenarnya begini, kelemahannya bukan kelemahan ya, mungkin susahnya deploy fiber optic itu ketika ketemu laut, jadi submarine cable. Submarine cable itu nggak gampang, karena misalnya sekarang yang paling besar baru 12 core gitu ya. Karena apa? Karena dia harus dilindungi selongsong baja dan segala macam. Nah kemudian kapalnya juga, terus penyelamnya juga. Nah Indonesia ini kan kepulauan kan, mungkin Amerika sendiri nggak segampang di Indonesia gitu. Kalau gelar optik itu orang Amerika nangis juga kalau di sini pulaunya banyak kan gitu. Kalau di sana enak aja, semuanya kan mainland. Gitu. Mainland. Dia mengelilingi ini gampang. Lah kita naik Masuk laut, keluar lagi. Ya, nanti masuk Madura bisa-bisa. Betul. Pulaunya kan ribuan, pulau Sebatik, pulau apa gitu kan. Nah, mungkin teknologi satelit ini yang lebih cocok sebenarnya dengan kita. Mas, coba bayangkan ya kalau di Jawa kan fiber optik ada ya. Oke. Tapi coba di Sulawesi, di Papua, masih belum ada. Belum terjangkau ya untuk fiber optik sendiri ya. Nah, padahal pemerintah sudah pernah mengembangkan namanya Nusantara 21, Mas. Nusantara 21 itu artinya Indonesia Timur itu harus di fiber optik semua. Konsorsiumnya 5 waktu itu. Tinggal 1, rontok 4 kan gitu. Tapi kita nggak menyalahkan karena ya nggak gampang gitu kan. Nggak Saya mudah. lihat gini, di Indonesia ini kalau punya program tidak pernah bisa satu long term dan punya sustain kontinuitas, karena ganti rejim bisa ganti polisi. Misalnya pernah ada kajian Selat Sunda ke mana itu yang mau dibangun pengusaha TW itu, selat ini Jembatan. Jembatan ganti rejim, ganti ini, jadi ya seperti itu. Misalnya kita udah punya ini baru di bawah setengah berhenti, tidak terus invest terus nanti baru lihat nanti bisa digunakan untuk apa sih gitu. Jadi kalau bisa dibilang Elon Musk ini adalah satu titik cerah. Mungkin kita nggak tahu lah developmentnya akhirnya bisa digunakan dengan massal dengan sangat baik 10 tahun lagi apa 20 tahun lagi atau bahkan 30 tahun lagi. Tapi sebenarnya Elon Musk ini dikritik banyak orang, nggak realistis. Nggak realistis ya untuk sekarang ini ya. Untuk sekarang ini karena dianggap kabel murah, ngapain peluncuran satelit mahal, dia butuh 30 billion. Kan gini Mas, dulu kita zamannya main satelit itu nggak pernah down nih. Downnya kan cuma sun outage. Ada kondisi setahun 2 kali ya. 2 kali atau 3 kali itu kondisi matahari sejajar dengan bumi sekian sehingga kita down sebentar 5 menit ya Mas ya, 5-10 menit, dan itu sudah dijadwalkan. Kenapa? Karena kan dari tempat kita langsung satelit langsung ke tujuan. Kalau kabel ini banyak tempat ini, dari sini ke sini ke sini gitu kan, tiba-tiba ada galian gitu kan, ada orang macul gitu, terus putusnya di sini, putusnya di sana, harus datang lagi. Titik-titiknya itu banyak. Sementara kalau kita satelit sebenarnya langsung, cuman kita dulu misalnya ini teknis banget, milisecond ini tinggi Mas, kita 400-500 milisecond ya Mas ya. Sementara kalau fiber optik cuma 10 milisecond, jauh banget kan gitu kan. Jadi untuk ngepingnya ya Pak ya. Betul, terus dari jangkauan itu 10 terus begini, milisecond. kita downstreamnya mungkin besar karena kita nerima, tapi ketika upstreamnya ini powernya di sini harus gede. Karena ini kan di angkasa luar nih kan, kita mesti transmit ke sana. Nah itu problem juga, rata-rata nggak simetrik ya Mas ya. Kalau mau simetrik perangkatnya mahal banget. Nah Elon Musk ini melihat kesempatan itu, mudahnya ini enak nih karena dari sini langsung ke sini kan gitu kan. Tapi sifatnya mikrosatelit jadi ke sini ke samping sampai di dunia yang sebelah sini kan, gitu kan maksudnya gitu kan. Nah cuman akhirnya dia kembangkan berusaha supaya mungkin kapasitasnya lebih ditingkatkan, terus simetrik ya kan gitu. Nah ini tinggal mengembangkan aja. Kita dulu merasakan
daripada sekarang ya. Kalau sekarang nih putusnya lebih sering daripada dulu gitu. Tapi sekarang kapasitasnya lebih gede. Kalau dulu nggak putus tapi kecil mas. Nah, itu repotnya kan begitu. Jadi plus minusnya antara satelit zaman dulu, kita ngomong satelit zaman dulu dan juga kabel laut ini, ya kalau kabel laut banyak putusnya, banyak ngehangnya. Cuma streamnya besar, upload, download, kencang. Cuma Kita dulu support lebih banyak tidurnya kan gitu. Tapi kalau sekarang walaupun mesti standby tapi ngelihatnya lebih cepat kan gitu. Plus minus lebih besar plus minusnya. Nah, minusnya. kemungkinan besar kalau untuk yang dikembangkan oleh Elon Musk ini benar-benar jadi jawaban apa gimana nih? Saya yakin karena kita lihat ke belakangnya dia lah, apa karirnya dia dari PayPal sangat-sangat legendaris ya. Terus Tesla ini juga laris loh mas. Tesla motor mobilnya di Amerika. Padahal harganya nggak main-main, mungkin sekelas Ferrari lah gitu kan. Nah kemudian Solar City itu juga sukses. Nah tinggal SpaceX ya. Ini baru ide, gagasan, konsep. Dia memang udah meluncurkan sekali gagal, sekali berhasil. Tapi Richard Branson, bos Virgin pesawat dan record, sama Facebook sama Google udah ikut invest mas. Jadi baru katakan saya mau bikin ini, itu udah 30 billion, udah orang mau taruh duit mas. Ini tuh ilustrasinya kalau kita mau beli rumah baru beli gambar lah ya. Iya. Baru ada gambar tanahnya di mana itu di sana gitu, nggak tahu di mana beli gambar tapi orang udah taruh duit. Kurang lebih kayak gini investornya ya. Iya. Yang punya duit orang aja Amerika mau. lah, mindset Amerika seperti itu. Yang punya duit aja mau. Kita nggak ikut duit aja percaya deh gitu kan. Luar biasa. Kita akan bahas lagi about Elon Musk. Yang jelas tetap di Teknovasi bersama saya Arthur. Take to the future. Yo selecta, gue pengen ente mainin lagi. 11 o'clock, who's ringing my phone? I'm just cool, laid back like Nina Simone. Yo selecta, gue pengen ente. Zoe, we can help you. It's too late for that. You have no idea what you've done. MTV It's about to get real. ada buat lo dan bikin hari-hari lo jadi 1000% anak muda. Ready? Yeah. Dari acara-acara yang sudah nggak asing lagi, sampai acara-acara baru yang gak kalah seru. He isn't who he says he is. Wow. Musik-musik pilihan terbaik dari artis-artis ternama. Thank you so much to my fans. Selama 2 jam dari jam 4 sore dan jam 10 malam for your daily dose of MTV. 1000% anak muda. Selamat pagi dan salam update sport pecinta olahraga. Jumpa lagi bersama saya Septi Diajeng dalam program Update Sport. Penasaran seperti apa? Langsung saja ini dia ulasannya. Ada kabar dari tes resmi Formula One seri kedua di sirkuit Jerez Spanyol. Sebastian Vettel lagi-lagi sukses jadi yang terbaik seiring finishnya di urutan pertama. Dan sementara dari Red Bull, pembalap anyar mereka berharap dirinya dan Red Bull bisa tampil lebih baik di seri berikutnya. Anda mengupdate berita-berita terbaru dari dunia olahraga, mulai dari sepak bola hingga dunia otomotif. SBO News Recruitment, redaksi SBO membutuhkan tenaga jurnalistik dengan syarat sebagai berikut. Lulusan S1, IPK minimal 3, usia maksimal 27 tahun, pengalaman minimal 2 tahun, belum menikah, mampu berbahasa Inggris, memiliki kendaraan pribadi, dan pernah aktif di organisasi. Kirim lamaran dan CV Anda ke redaksi SBO TV, Gedung Geraha Pena, lantai 21, Jalan Ahmad Yani 88, Surabaya. Dan jangan lupa tulis di pojok kiri atas News SBO. Yo selecta, gue pengen ente mainin lagi. 11 o'clock, who's ringing my phone? I'm just cool, laid back like Nina Simone. Yo selecta, gue pengen ente. Zoe, we can help you. It's too late for that. You have no idea what you've done.
Thank you for staying with us. We are still on Teknovasi, Take to the Future. Bareng saya Arthur, ada Mas Wawan dan juga ada Mas Adit di sini. Kita ngomongin tentang teknologi yang dulunya mungkin ada sebuah inovasi-inovasi yang tidak terlihat. Mungkin salah satu contoh kita balik ke belakang lagi, Thomas Alva Edison dikatain orang gila, mereka naikin layangan, akhirnya dia nemuin listrik. Banyak hal yang seperti itu kayak Newton, mereka cuma duduk di bawah pohon apel, tiba-tiba ngeliatin pohon apel jatuh, dia berpikir tidak orang lain pikirin, ternyata dia mikirin sebuah gravitasi yang gravitasi itu merubah segalanya. Dengan adanya rumus gravitasi dan teknologi teori gravitasi, kita akhirnya tahu lebih dalam tentang dunia dan segala macam. Bahkan kalau bisa dibilang kita meluncurkan roket, kalau kita nggak tahu rumus gravitasi nggak bisa meluncur. Itu revolusi mindset. Itu. Betul, semuanya tuh sometimes kita harus jadi gila dulu, orang lain tidak paham, akhirnya itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan salah satunya yang sekarang ini lagi gempar-gempor di Amerika sana adalah Elon Musk, Pak ya. Iya, Elon Musk yang dia mau membuat micro satellite yang dimana satu bumi mau dikelilingin sama satelit banyak banget. Di spam, dikasih banyak satelit. Iya, di spam dengan satelit-satelit yang kecil-kecil tapi terbangnya lebih rendah. Orbitnya lebih rendah. Karena kan kecil, jadi tidak terlalu tinggi pun udah cukup sudah tidak terlalu ketarik gravitasi. Ya. Bahkan banyak orang ngomong ini tidak economical, betul ya? Iya betul. Pengamat sementara ini melihat bahwa peluncuran satelit tetap mahal meskipun Soyuz bisa satu peluncuran bisa 8 roket ya. Jadi sekarang ini orang masih ngetawain Elon Musk bahwa ini nggak ekonomis, tapi orang Amerika tuh selalu senang dengan challenge. Kalau diketawain gitu malah semakin dia nyari gimana ini supaya menjadi ekonomis dan nanti beat kabel, challenge kabel seperti itu ya. Jadi kita tidak tahu, tapi faktanya bahwa duit udah mengalir banyak ke Elon Musk. Jadi investor-investor ini walaupun ini hanya baru sebuah idea, walaupun perusahaannya sudah ada yaitu SpaceX itu ya. Dan hanya idea, investor-investornya pun juga sudah banyak masukin. Udah yang join Google, Facebook, Virgin, itu Richard Branson, semua udah join. Wow, dan kalau menurut Pak Wawan sendiri, mereka ini semua ngasih idea, ngasih investor-investor itu ngasih dana, kenapa nih Pak? Kayak salah satu Google, Virgin, terus sekarang Facebook. Sekarang gini saya lihat, gimana? Orang Amerika, jadi saya pernah diskusi ya, yang namanya imajinasi itu bisa berupa abstrak. Saya menghargai seorang Galileo, dia bisa saya menghargai Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, dia dengan imajinasi bikin lukisan ya. Tapi ada juga imajinasi yang bersifat konkret. Artinya sesuatu yang future belum ada, tapi nanti ada barangnya. Nah ini saya menyebut ini imajinasi yang konkret. Nah orang Amerika terkenal dengan imajinasi yang konkret. Misalnya Google, dia bikin Google Glass. Kemudian Facebook virtual reality, dia mengakuisisi perusahaan Oculus untuk VR ya. Terus kemudian sekarang Elon Musk, dia punya track record yang sudah di Tesla, kemudian di PayPal, dan itu imajinasi bisa terukur bahwa ini possible untuk direalisasikan dan ekonomis gitu, seperti itu. Jadi makanya investor saat ini justru itu menarik investor ya, dan mungkin itu salah satu istilah soft power dari Amerika, karena Amerika ini sekarang boleh disebut kekuatannya selain di raw material shale oil drilling tadi, dia juga main di tingkat teknologi atas, bahwa dia juga mau menjadi eksportir konten internet terbesar. Dengan menyebar di mana-mana, artinya pengguna Facebook akan semakin melonjak, pengguna Google. Saya melihatnya karena rata-rata investornya kan perusahaan konten nih Mas. Betul. Nah konten itu kan harus diakses orang. Nah kalau ada yang berbau infrastruktur, dia pasti ikut. Karena dia harus, hidupnya ini tergantung infrastruktur. Infrastrukturnya jelek, kontennya juga lambat. Kalau kita jelek ini ngasih Facebook lambat, lama-lama udah nggak usah lah. Tapi kalau cepet, wah ini terus bisa seharian kita main Facebook, itu bisa ada gamenya, bisa ada macam-macam. Dan kalau bisa dibilang dulu hanya di kota-kota aja atau nggak di desa yang sudah ada internetnya. Sekarang hitungannya di tengah entah berantah Afrika pun saya bisa Facebookan gitu ya. Di tengah gunung di bawah dalam goa saya bisa Facebookan gitu. Jadi again bisa dibilang sudut pandangnya yang Mark Zuckerberg dan teman-teman yang lain agak lebih
ke depan dan agak lebih besar Pak ya sudut pandangnya ya. Jadi kalau dia mau develop kan seharusnya kalau sekarang ini kan kita ngomongin Facebook, which is kontennya aja yang diperdalam terus harusnya kan. Cuma dia lebih ngeliat lagi kalau ada jaringan ini jauh lebih baik untuk Facebook dan segala macam. Bahkan nanti kembali ke dia juga. Kembali lagi ke kembali ke fungsinya. Mungkin sekarang main gamenya kalau di Facebook hanya bisa yang kecil-kecil, dengan adanya satelit tersebut bisa yang besar-besar. game yang besar yang luar biasa. Sama VR, virtual reality. Ya virtual reality or something ya, dan bisa kayak Google segala macam. Dengan Google Glass-nya orang-orang jalan di mana-mana sudah connect internet. Mungkin bisa langsung ke atas ke satelit juga bisa. Betul. Tanggung jawab konten terhadap infrastruktur. Nah, sementara pemain infrastruktur juga harus konvergen konten juga gitu, saling ngisi gini. Misalnya saya kan di infrastruktur, ini orang konten juga tanggung jawab dong kasih duitnya kepada infrastruktur. Sementara saya orang infrastruktur juga ya sekali-sekali juga mau main konten, kita ketemu di jalan. I see. Koordinasinya di situ. Ya. Dan kalau Pak Adit bilang keuntungannya nanti bagi infrastruktur apa dan juga untuk konten apa, mungkin bisa lebih jelas lagi nggak? Kedepannya kira-kira kalau gimana? saya lihat sebenarnya Amerika ini mempunyai power yang namanya informasi ya. Jadi konten dan infrastruktur itu sebenarnya adalah satu paket informasi. Jadi mereka akan sebarkan informasi, media seperti itu, teknologi informasi. Saya melihat langkahnya ke situ ya untuk menjual. Jadi Amerika ini kan jago marketing ya. Seperti Apple kayak gini, dia pabrikan di Cina tapi desain di California. Design by California. Nah, seperti itu ya. Saya melihat ini satu skenario besar dari Amerika untuk menjadi penguasa internet di dunia ya. Dan dari internet ini kan semua semua produk bisa jalan, termasuk bisa jualan buku, Amazon, jualan cloud, jualan handphone, apa aja. Dengan semuanya udah tersambung, itu otomatis semuanya udah terkonek. Amerika itu yang akan sangat diuntungkan, apalagi dengan NSA ya. Dia bisa monitor traffic, membaca psikologi user seperti itu, terus menganalisa tren seperti itu, misalnya tren negara ini sedang apa sih, seperti itu ya. Jadi banyak manfaatnya, dari bisnis swasta sampai ke negara, sampai ke politik luar negeri, banyak internet itu. Gitu. Karena itu kan kedepannya kita akan selalu memberikan mungkin pikiran dan perasaan kita ke handphone kita ya, dan itu bisa diolah menjadi data ya, seperti itu. Balik lagi seperti pembahasan kita sebelumnya adalah ini salah satu pendukung infrastruktur, pendukung untuk big data tersebut ya. Big data. Kita ngomongin. Untuk dianalisis. Sekarang ini lebih ngomongin ke infrastrukturnya yang dari dulu adalah satelit, terus akhirnya berubah menjadi kabel, dan sekarang ini ada orang yang sudah melirik lagi adalah Elon Musk. Kayaknya kalau dibikin satelit lagi agak dievolusi dengan banyaknya satelit tapi terbang lebih rendah akan jauh lebih luar biasa. Nah kalau Indonesia sendiri nih akan ada jelek bagusnya nggak? Mungkin ada nggak? Ini sangat bermanfaat bagi Indonesia karena kita banyak pulau geografisnya Indonesia sendiri pun akan mahal ya kalau untuk pakai kabel laut ya. Kan masuk lagi keluar lagi, masuk capek dah kan gitu kan. Nah itu untuk Indonesia sendiri. Tapi kalau untuk dunia gimana nih Pak? Apakah juga itu sebuah jalan keluar pasti? Terutama di Afrika. I see. Karena di Afrika bangun kabel juga ini ya, security-nya mungkin kurang bagus, siapa yang jaga itu. Kalau di atas di satelit kan kalau di Afrika kalau mau tarik kabel gini kan kontraktornya mikir jam makannya singa itu jam berapa kan gitu. Jam makan malamnya apa jam makan paginya. Salah jam kita jadi sarapan ya. Iya itu untuk Afrika, dan banyak banget negara-negara yang bisa saya bilang yang susah ya. Intinya sebenarnya visinya adalah internet for everyone. The main idea is internet for everyone. Internet for everyone. Dan ini salah satu Elon Musk membuat teknologi micro satellite. Ya. Dan itu 30 billion US dollar. US dollar. Berarti 30 miliar dolar. Triliun. 30 triliun betul ya, 30 triliun dolar Amerika untuk mendevelop itu, dan sudah ada Google, Facebook sama Virgin Group. Ya. Itu sudah develop semua. Nah, luar biasa. Tapi kalau Pak Adit bilang dan Pak Wawan, kira-kira nih developingnya tuh bakal prediksi aja berapa lama sih? 10 years to 20 years? 50 years maybe?
Saya kira mungkin nggak lama lagi ya, karena perkembangan IT itu cepat banget loh Mas. Untuk belakangan ini terlalu cepat ya bisa. ISP 94 ya Mas ya, Mas Awan ya 94 95. Kita bisa nggak menduga 20 tahun yang lalu tuh nggak kerasa loh Mas. Gitu. Rasanya baru kemarin sore ya sebenarnya. Sekarang udah seperti baru dial up itu baru kemarin sore kan tiba-tiba sekarang udah seperti ini. Gitu nyambung internet ya. Kadang-kadang nyambung 1 detik putus lagi. Gitu. Untuk dial up sendiri dan sekarang udah satellite balik lagi ke kabel laut balik ke satellite lagi. Iya. Nah kalau seumpama di Indonesia sendiri nih orang-orang kayak Elon Musk sendiri sudah ada yang berpandangan seperti itu gak sih? Nah kita balik ke Indonesia nih, Kalau SDM ya, namanya manusia, oke lah kita asupan protein udah baik sekarang, udah baik belum? Udah gak kekurangan gizi lah kita ya. Gizi ya. Masalahnya kan investasi, ya kan? Orang yang percaya terhadap research and development. Coba lihat di perusahaan-perusahaan berapa sih dana R&D gitu kan? Kok berapa? Nggak ada kadang-kadang kan gitu kan. Nah, kita akan bahas lagi tentang Indonesia ya. Jangan kemana-mana, tetap di Teknovasi, Take to the Future. Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. Yo selecta, gue pengen ente mainin lagi. 11 o'clock, who's ringing my phone? I'm just cool, laid back like Nina Simone. Yo selecta, gue pengen ente. Zoe, we can help you. It's too late for that. You have no idea what you've done. Thank you for staying with us. We are still on Teknovasi, Take to the Future. Bareng saya Arthur dan juga ada Mas Adit dan juga Mas Wawan. Tadi mungkin sedikit lagi ke flashback, mungkin ada beberapa yang baru berjoin atau mungkin agak sedikit lupa. Kita ngomongin soal teknologi yang developingnya bisa dibilang tidak berguna ataupun diketawain sama orang zaman sekarang. Nggak cuma teknologi ya, kalau kita bisa bilang banyak hal yang seperti itu yang dulu diketawain. Thomas Alva Edison dia nerbangin layangan, terus akhirnya nemuin listrik. Newton duduk di bawah pohon apel akhirnya nemuin kalau gravitasi itu dari apel dan segala macam itu semuanya benar-benar luar biasa. Dan akhirnya kita ngomongin yang lebih peka terhadap kita adalah internet digunakan untuk militeri dulu, pertahanan. Akhirnya sekarang kita bisa kembali lagi dengan pacar kita yang pertama terhubung dengan Facebook gara-gara siapa? Gara-gara internet. Dan akhirnya perkembangan infrastruktur itu juga nggak ditinggalkan. Beberapa tahun lalu mungkin kita bisa lihat orang-orang lebih berbalap-balapan untuk mendevelop soal konten-konten tersebut ya. Iya, betul. Misalnya Facebook dan Google bisa ngapain segala macam, terus yang pengembangan soal yang lebih realistis dan wearable seperti Google Glass dan segala macam. Tapi sekarang ini ada orang lagi yang melirik untuk menciptakan lagi dan merenew lagi infrastrukturnya lagi. Satelit itu dikembangkan lagi karena kalau bisa dibilang kalau satelit itu dikembangkan lagi dan koneksi internet jauh lebih besar lagi bandwidthnya, development kontennya kan akan jauh lebih besar lagi. Betul. Apa sih gunanya konten kalau nggak ada infrastruktur? Betul, kontennya besar, infrastrukturnya lambat. Mas Arthur, ada satu lagi. Gimana Mas Wan? Jadi tahun sekitar 2012 ya, itu Peter Higg mendapat Nobel Fisika. Karena dia menemukan yang namanya Higgs boson. Higgs boson itu adalah elementer partikel penyusun alam semesta. Ini kalau kita ngomong fisika ya. Jadi kalau versi fisika ini alam semesta itu terjadi karena Big Bang. Karena radiasi Higgs boson.
sampai sekarang itu diuji di CERN itu proven. Cuman kalau apa namanya, sebenarnya ilmu eksak itu hampir seperti ilmu sosial ya. Dia provennya ada di 95%, tapi di fisika pun 95% mendekati hitungan matematis sudah dianggap oke gitu. Gitu. Nah, sampai sekarang sebenarnya belum diketahui kegunaannya mau untuk apa ke depan. Tapi nanti bisa nggak terduga, bisa untuk pembuatan listrik atau apa. Seperti ketika Einstein membuat rumus imajinasi energi kesetaraan massa dan energi E equal dengan apa massa ya sama kecepatan cahaya kuadrat. Akhirnya dibuat untuk teknologi nuklir. Tapi Einstein waktu itu saya yakin tidak pernah membayangkan itu untuk dibuat nuklir. Seperti itu. Jadi kadang-kadang sesuatu penemuan ya, inovasi, invensi gitu ya. Itu pertamanya memang kita membuat dulu ya, terus nanti baru mungkin dikembangkan, bisa dikembangkan di satu zaman oleh kita sendiri seperti Thomas Alva Edison atau di estafet di generasi berikutnya gitu ya. Jadi seperti penemuan listrik oleh Alva Edison dan Tesla, sekarang udah berkembang jauh sampai ke solar cell, macam-macam lah gitu. Oke, dan ya, kita semangatnya acara ini sih sebenarnya nggak harus penemuan tuh, aplikasinya apa, nggak harus begitu. Pokoknya penemuan dulu yang terjadi. Nah mungkin itu salah satu sudut pandang orang Indonesia yang agak sedikit, saya bilang kalau tidak berkembang juga nggak benar. Tapi berkembang cuma tidak signifikan orang-orangnya. Kalau dibilang penemu-penemu, orang Indonesia mungkin bisa udah banyak juga ya menemukan something segala macam. Cuma tidak seperti Amerika yang akhirnya booming dan segala macam. Sangat fundamental. Jadi gini, kalau orang Indonesia kita patut apresiasi ya, misalnya bikin software, bikin apalah itu ya. Tapi tidak sefundamental Amerika, misalnya kasus shale oil drilling ini kan sangat fundamental. Amerika dari importer energi terbesar di dunia sekarang menjadi eksportir. Membalik situasi ya yang sangat fundamental sekali, tapi membutuhkan kurun waktu 20 tahun. Nah, inovasi-inovasi di Amerika sifatnya adalah sangat fundamental dan sangat membalik yang dulu kita anggap begini sekarang terbalik 180 derajat. Termasuk itu tadi, kita dulu tahunya minyak itu dari plankton jutaan tahun, tapi sekarang cuman di re-engineering 10 tahun udah jadi. Iya, luar biasa. Dan bisa dibilang tadi saya agak ambil tagline development 20 tahun dan Amerika tetap melakukannya. Mungkin Indonesia juga salah satunya karena mereka terlalu banyak berpedoman dengan instan, Pak ya. Mungkin juga karena nafasnya nggak panjang. 20 tahun itu kan nggak satu orang, Mas. Betul. Jadi dia kerja keras 5 tahun terus berhenti diteruskan estafet lagi. Bayangkan yang orang nomor 1 ini kan anggapannya tetangga-tetangganya atau lingkungannya hasilnya apa sih gitu kan. Padahal itu dia 5 tahun pertama. Sudah ada diteruskan lagi yang kedua, terus dikritik apa sih hasil, ngapain sih di komputer terus begini, nggak ada hasilnya, padahal baru lagi 20 tahun. Kalau nggak ada orang 1 sama 2 masa jalan kan gitu. Iya, itu makanya kalau kita mau nyampe 100%, 20% yang sebelumnya ini harus dihargai. Pada tahun 2000 dia dihargai, pada tahun terus sampai sekarang dihargai. Dan itu mungkin penghargaan itu yang orang Indonesia bisa dibilang, mungkin saya juga bisa agak sedikit menelaah praduga tak bersalah, orang Indonesia agak susah menghargai sesuatu yang dikaryakan oleh orang lain. Ini bukan hanya masalah penghargaan ya. Saya lihat orang-orang Amerika ini passion. Jadi sebenarnya juga tidak butuh penghargaan. Saya yakin Newton itu tidak butuh diakui. Pokoknya dia ini apa sih nyari gini. Einstein juga tidak butuh dihargai, tapi passion. Dia mencari sesuatu. Dan itu sebenarnya dalam fisika, Einstein itu meneruskan Newton. Kemudian diteruskan oleh Feynman dengan kuantum mekanik. Saya juga yakin Feynman itu waktu ditelepon pagi-pagi, saya baca bukunya ya tentang Feynman ya, Richard Feynman, dia ditelepon, Anda dapat Nobel Fisika. Dia ketawa, serius gitu. Dia biasa-biasa aja datang gitu. Jadi saya lihat juga sebenarnya esensinya bukan di penghargaan tapi di passion. Kita mau buat apa gitu dan kita menikmati itu gitu. Luar biasa. Jadi hitungannya salah satu yang paling besar adalah Indonesia passionnya masih kurang, Pak ya? Passionnya masih kurang untuk mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati ya. Karena mudah-mudahan dengan acara ini kita jadi kalau ngeliat sesuatu tuh bukan hanya di depan sini, tapi ntar cucu kita segala macam yang bisa merasakan dan bisa develop lebih baik. Walaupun kita bukan yang
haus akan penghargaan, tapi sesuatu yang lebih baik untuk manusia dan bahkan buat Indonesia. Iya, Luar betul, biasa. betul. Kita sudah habis waktu kita untuk di Teknovasi, kita pasti akan kembali lagi untuk Teknovasi berikutnya lagi. Tapi yang jelas jangan kemana-mana karena SBU masih ada acara menarik lagi. Saya Arthur, saya pamitan dulu untuk Teknovasi sekarang ini. Kita akan kembali di Teknovasi berikutnya. Take to the future.